Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan sharing atau belajar tentang rumus sum if. Kemarin kita sudah belajar tentang if ini apa-apa gitu. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan sum if, menjumlahkan nilai sesuai dengan kriteria kita. Contohnya ini langsung kita lihat. Kita ada data aging yang kemarin sebelumnya saya ada. Ini adalah laporan yang kemarin pada waktu kita belajar sort. Ini datanya seperti ini, yang tadi ada kode-kode di sini. Ini ada kode-kode. Oke, ini kode-kode tertentu. Nah, di sini ada data. Nah, kita ingin mensummarize data ini menjadi pengelompokan. Nah, kemarin kita ada belajar ini kode apa sih, 1 2 3 4 5. Nah, penjelasan sini nih, kita akan kode 1 itu adalah terkait dengan kebijakan. Nanti piutang-piutang ini terkait dengan kebijakan. Kode 2 itu masih dalam follow up oleh collection. Kode 3 itu dia bayarin nyicil. Kode 4 itu ada SP2, kode 5 SP3 itu pembatalan, kode 6 itu batal, dan 7 itu tenan-tenan yang mau direlokasi. Jadi rumus standar dari sum if itu adalah ini. Sum if adalah range. Jika range ini memenuhi kriteria, jumlahkan sum yang ada di range ini. Gitu, bentuk standarnya adalah ini. Contoh kita aplikasikan ke sini. Jadi kita akan menjumlahkan kriteria-kriteria yang tadi. Coba kita lihat di Windows-nya ya. Ini kita buka dua Windows, jadi biar enak ngelihatnya. Oke, contohnya ini file yang sama, tapi karena kita tadi view-nya ada 1 dan 2 nih. Ini nama file 1. Kalau kita lihat nih, ini kan jadi 2 nih filenya. Laporan aging itu ada 2 nih. Yang ini ada 1 kan, di 1 untuk 1. Yang ini bagian 2, jadi dibuka 2 file. Jadi ini yang 1, yang ini yang di sini, yang 2 adalah yang ini tuh, yang ada di sini. Ini 2, ini 1. Kita lihat detail nih, datanya sama. Kita freeze dulu. Yang kedua ini biasanya munculnya belum terfreeze, ini yang 2. Kita freeze dulu. Oke, jadi rumusnya adalah contoh ini ya. Kita menjumlahkan detail yang ada di sini nih, di file detail ini. Range-nya mana? Range-nya itu yang ada data. Kita mau kelompokkan kebijakan COVID ini kode 1 nih. Jadi Y ada kode 1. Kita kelompokkan berdasarkan kode di Y ini. 1 itu apa? Terus kita jumlahkan yang nilai piutangnya di bawah 30 hari. Yang di bawah 30 hari total itu di kolom mana sih? Kita lihat, ini geser. Ini di kolom Z ya. Ini saya lihat di kolom Z. Y, kriterianya apa? Kriterianya kita pilih, kan tadi ada 1 nih kode yang di kolom B. Jadi gitu ya, cara bacanya ini kita. Jadi kalau kita mau lihat gini, kita coba delete ya. Teman-teman bisa ketikkan sama dengan, kemudian ketik sum if. Sum if, range-nya mana? Nah, range yang sesuai dengan kriteria tadi ini ya, kita kan ingin mengkelompokkan kriteria. Jadi di kolom Y nih, kolom Y kita sorot.
di sini kolom Y, terus kemudian kita ketikkan tandanya, ini kan titik koma nih, titik koma, kita ketikkan titik koma. Kriterianya apa? Kan ini datanya ada kriterianya adalah 1. Ini 1, kita klik di sini. Oke, 1, titik koma lagi. Yang kita jumlahkan mana dari 1 ini? Yang adalah piutang yang di bawah 30 hari di kolom Z. Kita juga bisa gini, nih, kemudian selesai, kita kurung tutup, enter. Tuh, angka-angkanya sama dengan tadi. 40 ini adalah data yang di bawah 30 hari piutangnya, yang punya kode 1 adalah terkait dengan kebijakan COVID, itu jumlahnya adalah 40 jutaan. Ini kita kelompokkan. Nah, ini kita bisa tinggal copy ke bawah, kita copy ke bawah, terus kita sumnya. Nah, ini sumnya 142 di sini. Nah, seringkali kita ingin meyakinkan apakah perintah kita ini sudah benar atau tidak. Kita sering cross check, sebenarnya berapa sih yang 30 hari ini yang di kolom Z. Kita bisa tampilkan di sini. Yang di summary di kolom Z itu berapa sih angkanya? Kita lihat. Oke, kita lihat. Ini rumusnya masih clear kayaknya. Oke. Sorry, jauh banget kan ya. Ini berarti kita cek rumusnya salah atau benar. Ternyata rumusnya masih belum betul, kita koreksi juga rumusnya. Ini kita sum kurung tutup ya. Coba kita kopikan. Oke, kita kopikan ke sini. Angkanya kita lihat sudah, jadi sudah benar. Dari sini ke sini kita udah benar angkanya. Tapi sebenarnya ini belum 100% kalau kita lihat dari sini ya. Kebijakan COVID-1 ini, terus kemudian 2. Oke, seandainya datanya saya rubah dulu, coba ya. Seharusnya kalau kita rubah nih 1, 2, 1, kebetulan angkanya ada yang begini nih. Kalau misalnya kita ada di 7 di sini, kita cek ya. Ini yang 2 saya rubah angka 7 kodenya. Oke. Coba kita cek hasilnya kenapa. Ini dikurangin ini. Ada selisih, ya kan? Ada selisih, kenapa? Ini yang sering harus kita selalu cek kalau kita melakukan rumus-rumus seperti ini. Harusnya nilainya kalau kita lihat di sini ada 50, sorry bukan 53. Kan kolom Z nih, 142.082.602 ini kan. Tapi hasilnya adalah 142.043. Kenapa begitu? Nah, kita coba cek. Kita gunakan rumus tadi Y 9 sampai 264. Ini kan tadi 264 sini, yang di sini dari awalnya 9. Ya kan? Cek di sini benar 9. Oh, ini harusnya sama nih. Sorry, saya juga agak salah nih. Ini harusnya 264, harus sama nih angkanya. 29 264 9264. Oke. Coba kita ulang copy lagi. Masih salah. Nah, ini kenapa begitu? Nah, karena pada saat kita turun ke bawah, nih, dia berubah nih. 10 ke 265. Di sini 11 sampai di sini menjadi 15.
padahal data 7 itu ada di nih di baris ke-10, makanya dia nggak akan kebaca yang ini, makanya selisihnya nih angka yang ini kan 38642. Makanya untuk supaya tinggal copy ke bawah tidak berubah, kita pada waktu di if kita sudah belajar mengenai fixed value, yaitu tanda dolar. Nah, pada saat sebelum di copy kita di fixed value kan di sini. Kita bisa tekan F4. Kalau di keyboard kita ada F4. Kalau di notebook biasanya pakai Fn ya, nih. Kita klik di sini, dikunci istilahnya. Ini kita F4. Kita F4. Oke, di sini kita F4. Ini juga kita F4. Oke, kita enter. Kita copy ke bawah. Nah, langsung tepat. Jadi begitu teman-teman, pada saat kita setelah melakukan pembuatan rumus, jangan lupa selalu cross check data total supaya tidak ada yang terlewat. Ini kita coba contohkan satu. Kemudian kalau 30 ke 60 kan sebelahnya nih AA. Kita bisa rubah di sini nih, copy AA. Kenapa begini? Nah, ini ada salahnya. Seperti yang dulu waktu F kita belajar. Jadi karena kita tidak fix value kan di sini, yang seharusnya kriterianya adalah 1, dia akan bergeser di C. Ini padahal yang menjadi range-nya adalah di kolom Y. Pasti dia nggak ketemu. Yang pertama, akan kita coba buka sekarang di sini, kita kopikan. B-nya B7 yang kita fix value kan adalah yang di kolomnya, bukan yang di barisnya. Kita kolomnya berarti ya hanya yang di B-nya. Shift F4, pencet 1, bisa dua-duanya. Nah, cari satu lagi 4. Nah, ini kan di 7-nya yang di B. Klik satu lagi di F4, dia akan bergeser dolarnya ini di B. Jadi pada saat kita copy, B-nya tidak bergerak. Kalau kita copy ke arah kanan atau kolom, gitu ya. Tujuan kita tadi itu. Nah, ini kita baru copy ke bawah. Nah, ya kan masih tetap sama. Nah, sekarang kita kopikan ini ke kolom berikutnya. Ini kita kopikan. Oke. Copy. Lah, kok angkanya sama dengan ini? Ya kita sama karena yang di Z juga kita fix value kan, jadi dia tidak berubah. Supaya berubah kita perlakukan hal yang sama dengan yang di B tadi. Oke, kita fix value nya kita rubah nih, kita delete aja nggak apa-apa di sini. Jadi kolom di yang dolar di huruf Z nya ini kita delete, bukan yang barisnya ya, yang di Z nya. Biar pada saat kita copy, kalau copy ke baris yang kita fix adalah barisnya. Ini ke bawah, dia kan barisnya nggak berubah. Nah, untuk ke kanan yang kolom kita rubah, copy ke kanan, dia akan berubah sesuai kolomnya. Ini AA, dia bergeser ke A. Dan jangan lupa tadi kita ulangi, kolom AA adalah paling bawah, nilainya adalah ini 53. Kita linkkan ini ke 53. Ini kita kopikan 0. Berarti udah rumusnya udah langsung selesai. Sama ya. Tadi juga bisa karena di sebelah, ini juga sebenarnya ini kita bisa kopikan dari sini, kita copy ke sini. Gitu. Jadi demikian. Nah, terus kemudian ada yang satu lagi, kadang-kadang ada yang langsung begini nih, Y dan Z contohnya, biar kita tidak dipusingkan dengan dengan jumlah baris gitu kan. Kita coba ini kolom Y sama dengan yang tadi, cuman kita tidak membedakan antara barisnya. Kita coba sum if ya, yang kita sum mana range nya Y, kita bisa klik di Y.
Oke, titik koma, kriterianya adalah ini. Kemudian yang kita sum adalah yang kolom F. F ini 60 90. 69 itu adalah di kolom AB di data detailnya. Ini AB. Kita klik begini. Kita kurung tutup, enter. Tuh muncul. Kita tinggal kopikan. Nah, kita karena sebelah kita kopikan. Tuh 0. Nah, kita tinggal copy sini ke bawah untuk yang kolom berikutnya. Ya, ini kan kenapa berubah? Seperti tadi kita betulkan bahwa Y-nya tidak boleh berubah. Kita berarti fix value kan di sini, jangan lupa fix value. B-nya juga tidak boleh berubah, yang B-nya saja. Jadi F4-nya 1, ini kan 2-nya, terus pencet 1 lagi, berarti di baris sekali lagi di kolom, dolarnya pindah, enter. Terus kemudian kolom AB-nya kan karena AB bergeser, ya kita tidak fix value kan di sini, kita tinggal enter. Jangan lupa kita copy ke bawah dulu. Oke, baru kita copy, kita pastekan di sini. Tuh angkanya sama. Jadi secara total kita juga cek. Cek udah betul. Jadi total kita juga sudah betul sekali ini 517 nih. Oke. Nah, cuman berdasarkan pengalaman ini kalau datanya sedikit dan cuman sedikit sheet, ini tidak terlalu menyita RAM komputer kita. Tapi kalau datanya besar dan banyak, kalau kita begini berarti kan dihitung seluruh kolom ini, di seluruh baris, dan itu membutuhkan waktu proses. Jadi kalau memang datanya memang banyak, sebaiknya di barisnya ditentukan seperti ini, karena kalau seperti ini akan memakan space memori teman-teman. Jadi untuk sum if kita sudah belajar. Jadi kalau jika ada pertanyaan atau komen atau kita diskusikan, bisa di kolom komentar. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.